Saya Khairunisa Ayu Pratiwi, NIM 1273, Prodi D3 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa materi. Yang pertama, hakikat karya tulis ilmiah. Yang kedua, topik dan kerangka karangan. Yang ketiga, sistem rujukan dan daftar pustaka. Dan yang terakhir yaitu bagian-bagian dari karya tulis ilmiah. Hakikat karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah sebuah tulisan yang berisi tentang serangkaian hasil pemikiran seseorang. Karya tulis ilmiah biasanya diuraikan dalam bentuk laporan tertulis yang isinya memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karya tulis ilmiah berisi fakta, di mana fakta tersebut selain dapat dibuktikan kebenarannya, juga dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan simpulan. Ciri-ciri dan tujuan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Yang kedua, struktur sajian karya tulis ilmiah sangat ketat. Biasanya terdiri atas bagian awal atau pendahuluan, bagian inti atau pokok pembahasan, dan bagian penutup. Yang ketiga, komponen karya tulis ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun, semua karya tulis ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Adapun tujuan penulisan karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyampaikan ide. Yang kedua, untuk melatih kemampuan menulis. Yang ketiga, sebagai tradisi ilmiah. Dan yang keempat, sebagai tugas akhir. Bentuk karya tulis ilmiah. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, karya tulis ilmiah dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, artikel ilmiah populer. Yang kedua, artikel ilmiah. Yang ketiga, disertasi. Yang keempat, tesis. Yang kelima, skripsi. Yang keenam, kertas kerja. Yang ketujuh, makalah. Yang kedelapan, resensi. Yang kesembilan, esai. Dan yang terakhir, kritik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang topik dan kerangka karangan. Topik dan kerangka karangan merupakan langkah awal sebelum melakukan penyusunan karya tulis ilmiah. Sebuah karya tulis ilmiah tidak akan terbentuk jika tidak jelas topik yang akan dibahas di dalamnya. Istilah topik seringkali disamakan dengan tema, padahal topik berbeda dengan tema, terutama dengan judul. Sehari-hari dikenal dengan istilah tema, topik, dan judul dalam pembuatan sebuah karangan, baik itu dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Tema dan topik sangat dibutuhkan dalam pembuatan kerangka tulisan awal sebelum benar-benar menulis, karena tema dan topik sebagai acuan dalam pengambilan data-data untuk dituangkan ke sebuah tulisan. Sedangkan judul dapat diartikan sebagai ujung tombak sebuah karangan, karena dengan judul yang menarik akan menimbulkan rasa penasaran pembaca untuk membaca suatu karangan, walaupun belum mengetahui secara persis isi karangan tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan membahas satu persatu mengenai topik, tema, dan judul. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan, atau bisa disebut juga topik adalah tahap awal dalam proses penelitian atau penyusunan karya tulis ilmiah. Topik yang masih awal tersebut selanjutnya dikembangkan dengan membuat cakupan yang lebih sempit atau lebih luas. Ciri utama dari topik adalah cakupannya atas suatu permasalahan masih bersifat umum dan belum diuraikan secara lebih mendetail. Secara umum ada beberapa syarat topik yang baik. Pertama, menarik untuk ditulis dan dibaca. Kedua, dikuasai dengan baik oleh penulis minimal prinsip-prinsip ilmiah. Apabila sebuah topik telah selesai dirumuskan, langkah selanjutnya adalah menentukan tema. Tema merupakan sasaran yang hendak dicapai penulis berdasarkan topik, sehingga tema itu mempersempit atau membatasi topik.
Penetapan tema sebelum mulai mengarang sangatlah penting untuk menjamin penyampaian ide secara teratur dan jelas, sehingga isi karangan akan dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah. Tema hendaknya harus diungkapkan secara eksplisit agar dapat membantu memudahkan penulis dalam menulis sebuah karangan. Setelah menjelaskan tema, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang judul. Judul merupakan perincian atau jabaran dari topik yang diberikan untuk bahasan atau karangan. Nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang menyiratkan secara pendek isi atau maksud dari buku tersebut. Judul memiliki fungsi, antara lain, yang pertama, merupakan identitas atau cermin dari jiwa seluruh tulisan. Yang kedua, gambaran global tentang arah, maksud, tujuan, dan ruang lingkupnya. Yang ketiga, relevan dengan seluruh isi tulisan, maksud masalah, beserta tujuannya. Sedangkan syarat judul yang baik adalah asli, relevan, provokatif, singkat, judul berbentuk frasa, menarik perhatian, logis, dan harus sesuai dengan isi karangan. Selain topik, di sini saya juga akan menjelaskan tentang kerangka karangan. Sebenarnya apa sih kerangka karangan itu? Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja ilmiah yang teratur untuk mendeskripsikan penyusunan pokok-pokok bahasan ke dalam bab dan subbab dengan menampilkan acuan berupa sumber rujukan atau referensi yang digunakan. Tahapan penyusunan kerangka karangan perlu dimanfaatkan oleh penulis karena kerangka mempunyai beberapa fungsi penting dalam proses penulisan. Dalam penyusunan karya tulis ilmiah, salah satu hal yang paling penting adalah penggunaan rujukan dan daftar pustaka. Mengapa? Karena rujukan dan daftar pustaka digunakan untuk menghindari plagiarisme. Karena kode etik yang harus dijunjung dalam penulisan karya tulis ilmiah adalah kejujuran dan tanggung jawab. Kejujuran yang dimaksud adalah pada saat kamu mengemukakan pandangan atau pemikiran yang bukan pandangan sendiri, kamu harus mencantumkan secara jelas sumber pengambilannya. Tanggung jawab dalam penulisan karya tulis ilmiah berarti bahwa apapun yang terdapat serta dimuat dalam sebuah karangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Sistem rujukan meliputi kutipan dan catatan kaki yang biasanya terdapat pada batang tubuh karya tulis ilmiah, sedangkan daftar pustaka terletak di akhir karya tulis ilmiah. Pada bagian ini akan dipaparkan sistem rujukan dan daftar pustaka. Akan tetapi, sistem rujukan dan daftar pustaka yang akan dipaparkan pada bagian ini adalah bentuk umum dari sistem rujukan dan daftar pustaka. Hal ini mengingat sistem rujukan dan daftar pustaka bersifat selingkung dari masing-masing lingkungan akademik. Kutipan umumnya dipergunakan untuk melengkapi bahan-bahan dan memperkuat uraian atau argumen sejauh yang diperlukan untuk penulis. Sumber kutipan bisa diperoleh melalui tulisan maupun hasil wawancara, observasi, serta angket. Kesemua itu, bila perlu ditulis, harus menyebutkan sumbernya. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, manfaat dari menulis kutipan ditujukan untuk merujuk informasi berupa pendapat atau teori yang dikemukakan oleh para ahli. Catatan kaki. Catatan kaki adalah catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman. Catatan kaki juga ada yang diletakkan di akhir bab, yang disebut dengan catatan belakang. Sistem catatan dapat dibagi dalam dua jenis, referensi dan informasi tambahan. Yang dimaksud dengan referensi adalah data semua sumber yang dijadikan rujukan dengan ditandai oleh angka Arab. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya tulis ilmiah. Sumber-sumber tersebut harus dihimpun dalam sebuah daftar yang lazim disebut sebagai daftar pustaka atau bibliografi atau kepustakaan. Fungsi daftar pustaka adalah sebagai berikut. Yang pertama,
membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. Yang kedua, memberikan petunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibacanya serta hubungannya dengan tulisan lain yang berkaitan. Yang ketiga, membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Dan yang terakhir, sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang dipergunakannya. Sebuah karangan ilmiah biasanya terdiri atas bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian-bagian ini bentuknya disesuaikan dengan jenis karya tulis ilmiah yang dibuat. Di bagian ini akan dijelaskan bagian-bagian karya ilmiah secara umum, yaitu abstrak, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan, dan penutup. Abstrak adalah karangan ringkas berupa rangkuman. Istilah ini lazim digunakan dalam penulisan ilmiah. Sebagai ringkasan, abstrak berfungsi secara sosial untuk menjelaskan keseluruhan isi penelitian yang meliputi masalah yang diteliti atau tujuan penelitian, metode penelitian, temuan yang dihasilkan dan pembahasan, serta simpulan, implikasi, atau saran. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan merupakan bab pertama yang mengantarkan pembaca untuk mengetahui ihwal topik penelitian, alasan, dan pentingnya suatu karya tulis ilmiah. Bab pendahuluan seharusnya dapat membimbing pembaca secara halus, tetap melalui pemikiran logis yang berakhir dengan pernyataan mengenai apa yang diteliti dan apa yang diharapkan daripadanya. Berikan kesan bahwa apa yang Anda teliti benar-benar bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan pembangunan. Pada pendahuluan biasanya terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rumusan masalah, dan yang terakhir ada tujuan penelitian. Setelah pendahuluan, saya akan membahas tentang landasan teori dan tinjauan pustaka. Tahapan landasan teori dan tinjauan pustaka berisi 2 hal. Pertama, landasan teori yang berfungsi untuk menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Kedua, tinjauan pustaka yang berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara penelitian yang dilaporkan itu dan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Ada kalanya tahapan ini dilengkapi dengan kerangka pikir penelitian, hasil dan pembahasan. Fungsi tahapan hasil penelitian dan pembahasan yang pertama direalisasikan dengan genre deskripsi dan laporan untuk menggambarkan hasil atau temuan penelitian. Selanjutnya, fungsi yang kedua direalisasikan dengan genre diskusi untuk membahas dan menjelaskan hasil atau temuan yang diperoleh itu. Kemudian, hasil atau temuan tersebut dikaitkan dengan teori yang dirujuk dan penelitian-penelitian sejenis sebelumnya. Dan yang terakhir ada penutup. Tahapan ini menguraikan keberhasilan metode dikaitkan dengan hasil kerja dan dampak produk. Penutup merupakan bagian terakhir dari isi pokok laporan penelitian. Sesuai dengan isinya, bagian ini dapat dibagi menjadi 2 subbab, yaitu simpulan dan saran. Simpulan. Simpulan merupakan bagian yang berisi jawaban masalah dalam sebuah penelitian. Simpulan harus sejalan dengan masalah, tujuan, dan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasannya. Masalah yang dikemukakan di bagian pendahuluan semuanya harus terjawab dan dengan jawaban itu semua, tujuan dapat tercapai. Uraian dalam simpulan harus menjawab masalah yang dikemukakan dalam bagian pendahuluan dan memenuhi semua tujuan penelitian. Selanjutnya ada saran. Saran merupakan bagian yang berisi temuan jalan keluar dari suatu permasalahan. Saran dikemukakan dengan mengaitkan temuan dalam simpulan dan jika memungkinkan, jalan keluarnya juga disampaikan. Saran dapat bersifat praktis atau teoritis.
Selain itu, perlu juga dikemukakan masalah-masalah baru yang ditemukan dalam penelitian yang memerlukan penelitian lanjutan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.